Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di Gitar Aroma untuk kita bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya kasih karunia daripada Tuhan cukup. Bahkan Roh Kudus akan menuntun pikiran dan hati kami sehingga kami kemudian mengerti, memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada saat ini dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari pasal yang ke-8 secara keseluruhan. Kalau kemudian kita membaca sebetulnya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu, di sana kita menemukan satu statement bahwa memang setiap orang yang sudah di dalam Kristus Yesus itu tidak akan mengalami penghukuman seperti yang dimaksudkan di dalam ayat yang pertama. Ketika dia berkata bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sampai pada ayat yang ke-8 sebetulnya selalu dikontraskan antara kehidupan di dalam Roh Kudus dan juga kehidupan di dalam daging. Nah, misalnya di dalam ayat yang kelima ini dibahas oleh Paulus secara serius. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, mari kita memperhatikan bagaimana kemudian Rasul Paulus itu mengontraskan antara keinginan roh dan kemudian keinginan daging. Saudara, keinginan roh itu dikatakan dengan serius sekali di dalam ayat yang kelima, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan, ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah. Maksudnya begini. Saudara, istilah daging di dalam bagian ini kita tidak pahami dia sebagai tubuh jasmani kita ini. Ya. Tetapi daging yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini adalah hawa nafsu, sinful nature, ya. Natur daripada dosa, ya, manusia, natur daripada manusia itu sendiri. Nah, saudara, di dalam bagian ini kemudian Rasul Paulus menegaskan dengan serius bahwa ketika seseorang itu dipimpin, dikuasai oleh daging, maka itu sesuatu yang sangat serius di hadapan Allah. Bahkan itu dinamakan sebagai perseteruan dengan Allah, sebuah permusuhan, ya. Di dalam terjemahan yang lain itu lebih ketat dia dikatakan, saudara, sebagai permusuhan dengan Allah. Jadi orang yang hidup di dalam daging itu, di dalam dosa itu, saudara, itu dikatakan berseteru, bermusuhan dengan Allah. Dan siapa yang mampu bertahan di hadapan Allah yang Maha Kuasa?
ketika seseorang kemudian berhadapan, berseteru dengan Allah, saudara jangan mimpi untuk kemudian mendapatkan keselamatan di dalamnya. Oleh karena Allah yang berhadapan adalah Allah yang murka, yang tidak akan membebaskan orang itu daripada kesalahannya. Di dalam perjanjian lama sebetulnya kita bisa melihat bagaimana kemudian Allah itu digambarkan dengan serius, bahwa dia tidak akan mengampuni tanpa memberikan keadilan kepada orang yang berdosa. Dan setiap dosa, saudara, dikatakan maut, perseteruan dengan Allah. Artinya apa? Pasti akan Allah hukum, pasti akan Allah adili. Nah, saudara, menariknya di dalam bagian ini, ketika kemudian kita membaca surat Roma ini, saudara, maka sekali lagi seperti yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kemudian orang itu menemukan mutiara di sebuah tempat, sebuah tanah, maka dia menjual segala sesuatunya itu untuk membeli di mana mutiara itu atau emas itu atau segala yang berharga itu ada. Nah, saudara, kitab Roma ini adalah sebuah mutiara yang sangat luar biasa sekali, yang kita berikan perhatian secara serius dan kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa sekali nyata di dalam bagian ini kepada kita, saudara. Kalau kita membaca pasal yang ke-8 ini, sebagian orang kemudian itu bicara bahwa ini sebuah doktrin, ya, pengajaran yang sangat doktrin. Saudara, ini tidak terpungkiri. Ya, memang di dalam muatannya itu kandungan doktrinnya itu kuat sekali. Tetapi saudara, juga ada sisi pastoral ya, ada sisi penghiburan yang dimunculkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Perhatikan saudara, bahwa berapa kali Paulus itu mengatakan, misalnya di dalam ayat yang ke-8, ke-9 saudara, dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ya, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Saudara, ini menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa mereka itu ada di dalam Kristus. Mereka itu sudah mengalami keselamatan dan tidak lagi berada di dalam penghukuman daripada Allah. Tetapi perhatikan saudara, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa bagian ini ingin dimaksudkan untuk menegaskan tentang apa saudara? Ada karakter ilahi. Siapa yang memimpin saudara itu akan menentukan apa yang engkau kemudian lakukan. Di dalam bagian ini saudara, ya, di dalam bagian ini kalimat ini kental untuk kita bisa temukan bahwa siapa yang memimpin saudara itu akan menentukan apa yang akan engkau dan saya lakukan. Nah, saudara, perhatikan dalam bagian ini. Kalau kita dipimpin oleh hawa nafsu, kalau kita dipimpin oleh daging itu, jelas sekali dikatakan bahwa engkau akan memikir-mikirkan tentang daging itu sendiri, memikir-mikirkan tentang dosa. Tetapi kalau kemudian seseorang itu dipimpin oleh roh itu sendiri, maka ia memikir-mikirkan tentang apa yang akan berkenan kepada Allah, apa yang menjadi kemuliaan bagi Allah. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 ke-9, saudara, bahwa orang yang kemudian dipimpin oleh roh itu memikirkan yang sedap, yang manis, yang enak untuk didengarkan. Itu yang muncul di dalam pikirannya dan itu yang kemudian dia lakukan. Oleh karena apa saudara? Ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan perhatikan saudara, ayat yang ke-9 sampai ke-11 ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kemudian dipahami, dimengerti oleh setiap orang Kristen. Saudara, dikatakan di sana, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jikalau memang roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, perhatikan ini, diamnya roh Allah di dalam diri seseorang, sebetulnya itu memampukan seseorang untuk kemudian keep the law, menjaga, menghidupi hukum daripada Allah. Tanpa diamnya Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, saudara, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, ya, kita tidak bisa mengikuti dan berkenan kepada Allah. Kita menjadi orang yang berseteru, berselisih dengan Allah, dan kita berada di bawah hukuman Allah. Tetapi mereka yang dipimpin, yang didiami oleh Roh Kudus, saudara, maka dia bisa mampu menjaga, menghidupi hukum Allah itu sendiri. Dan jelas sekali saudara di ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Kalau ia tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara perhatikan bagian ini yang kemudian digunakan, istilah-istilah yang digunakan oleh Paulus dalam bagian ini, saudara ya. Ayat yang ke-9 itu kuat sekali. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Ya, ia bukan milik Kristus. Saudara, mari kita bandingkan dengan ayat yang ke-6 itu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara, orang yang tidak memiliki Roh Kudus, sekali lagi saya tegaskan saudara, bahwa dia mengalami perseteruan dengan Kristus. Dan ketika kemudian orang itu saudara mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka Roh Kristus itu ada di dalam dia, dan itulah yang kemudian akan memimpin hidupnya, kehidupan yang menuju kepada kebenaran. Meskipun di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, meskipun kita hidup di dalam daging, seperti yang disampaikan oleh Paulus pada Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, bahwa hidup yang kuhidupi dalam daging. Saudara, ada dua istilah daging tadi. Daging ini secara badania, fisiknya kita saudara. Hidup yang kuhidupi dalam daging ini, ya, meskipun dia mati karena dosa, tetapi karena roh Allah, ia akan hidup. Kita akan hidup. Ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada pengharapan eskatologis kepada setiap kita. Dia akan menghidupkan kita, membangkitkan kita, ya, di dalamnya. Kalau kemudian ada roh Allah di dalam hidup kita. Saudara, poin yang ini dimaksudkan di dalam bagian ini, bahwa kita itu sebagai orang yang sudah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus, maka kita memiliki Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus itu, saudara? Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menaati hukum-hukum Allah. Roh Kudus itulah yang kemudian memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Saudara, di era zaman sekarang ini, saudara, istilah dosa itu mengalami degradasi. Dosa itu dianggap bukan sesuatu yang sangat serius pada saat-saat ini. Contohnya, saudara, istilah yang sangat populer kalau kita perhatikan misalnya, orang korupsi. Saudara, orang korupsi itu diistilahkan bukan korupsi lagi sebetulnya, tetapi yang mudah kita dengar itu misalnya kelebihan bayar, saudara. Saudara, bayangkan penurunan makna daripada korupsi itu sendiri. Orang mengalami masalah, misalnya hidup dalam hawa nafsu, perselingkuhan, atau apapun, saudara, seks bebas itu dikatakan itu hanya masalah moral, dibutuhkan terapi. Saudara, perhatikan ini, ya. Perhatikan ini, bahwa dosa itu mengalami degradasi, dan sebetulnya ingin dimaksudkan kematian Kristus tidak harus atau tidak wajib untuk mengembalikan tatanan di dalam hidup seseorang. Tidak perlu. Kasih karunia daripada Allah tidak dibutuhkan untuk membawa keselamatan kepada seseorang. Tidak perlu. Cukup dengan moralnya saja. Cukup dengan terapi. Saudara, ini lawan yang sangat serius di dalam iman Kristen. Berapa banyak hamba Tuhan yang kemudian terjebak hanya mengajarkan tentang moral saja. Atur moralmu. Kamu tidak jahat kepada orang. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang memalukan. Cukup, saudara. Tidak. Untuk kemudian seseorang itu mengalami penebusan, mengalami kehidupan yang baru, mengalami kehidupan yang berkenan kepada Allah, mengalami kehidupan yang bukan berseteru, bermusuhan dengan Allah. Dia harus memiliki Roh Kudus. Dan bagaimana kemudian orang itu memiliki Roh Kudus, saudara? Dia harus berjumpa dengan Kristus Yesus. Itu yang ditegaskan oleh Paulus dalam bagian ini sebagai penghiburan, saudara. Penghiburan bagi jemaat. Kamu loh, kamu tidak hidup di dalam daging. Kamu tidak lagi berseteru dengan Allah. Kamu tidak lagi ada di dalam hukuman, tetapi kamu ada dipimpin oleh Roh.
Dan kamu kalau dipimpin oleh Roh itu, hidupmu itu mampu menjaga, mampu hidup untuk taat kepada kehendak Allah. Nah, saudara, barangkali pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kemudian hidup kita itu dipimpin oleh Roh? Saudara, dipimpin oleh Roh sebetulnya sekali lagi saya tegaskan, tidak ada keterkaitannya dengan orang kemudian berbahasa roh. Ya, tidak ada kaitannya. Belum tentu orang yang kemudian itu cepat sekali latah dia, saudara, berbahasa roh, lalu kemudian kita katakan dipimpin oleh Roh. Tidak. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh itu yang dimaksudkan oleh beberapa penafsir tadi, saudara. Karakter ilahi dipimpin oleh Roh itu hidupnya sungguh-sungguh hanya memikirkan tentang kerajaan Allah. Hidupnya hanya sungguh-sungguh memikirkan tentang kebenaran Allah. Bagaimana kebenaran Allah itu menguasai hidupnya. Bagaimana kepemimpinan Allah itu kemudian mendominasi dan memimpin kehidupannya. Sehingga saudara, ia tidak hidup lagi di dalam daging. Daging yang kita maksudkan tadi, saudara, itu bicara tentang dosa, hawa nafsu, segala sesuatu yang berseteru dengan Allah. Barangkali tepat sekali kalau kita kemudian bisa membaca di dalam Roma pasal yang ketiga, bagaimana keberdosaan daripada manusia itu diungkapkan. Saudara, ini yang kemudian kita syukuri. Ini yang kemudian kita syukuri. Ini yang Paulus katakan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-24-25. Dia bersyukur bahwa Kristus Yesus mati dan memberikan jaminan keselamatan kepada setiap kita. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, menebus kita dari hukuman Allah itu, saudara, mereka tidak lagi dalam penghukuman. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Maka, saudara, untuk dipimpin oleh Roh ini bukan tawar-menawar. Kita tidak bisa kemudian berkata kepada Allah bahwa Allah, aku hanya mau taat, mau dipimpin oleh Roh Kudus pada bagian-bagian tertentu. Ketika hasilnya itu menyenangkan kita, maka kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ketika hasilnya itu menyakitkan kita, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus bukan tawar-menawar, tetapi sebuah panggilan, kewajiban, keharusan yang harus kita nikmati. Ada proaktif daripada kita, saudara. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus nanti di dalam pasal yang ke-12 itu, saudara. Jangan padamkan roh. Hendaknya dipimpin, hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, artinya betul-betul dikuasai, diarahkan. Saudara, di dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, memang kebutuhan utama kita itu adalah dipimpin oleh Roh. Oleh kenapa? Kita ini orang yang telah diselamatkan dan mestinya memiliki kehidupan yang berkenan, yang tidak berseteru, yang tidak bermusuhan dengan Allah. Mari jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara, seperti pada apa yang telah saya sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, ya boleh nanti dicari di video sebelumnya, saudara, bahwa Roh Kudus memimpin kita itu, sekali lagi, itu tidak pernah terlepas dari kehadiran firman di dalam hidup kita, saudara. Kehadiran firman itu di dalam hidup kita itu menjadi sarana Roh Kudus memimpin kita. Jadi kita tidak mungkin dipimpin oleh Roh Kudus di luar daripada keberadaan firman di dalam hidup kita. Maka sekali lagi, saudara, mari kita tenggelam di dalam firman Allah itu, sehingga kemudian Roh Kudus itu dengan leluasa memimpin kehidupan kita. Niscaya, saudara, segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Allah ketika kita mengalami perubahan hidup. Ketika Roh Kudus memimpin seseorang, mungkin dia lagi sakit hati, dia akan mampu memberikan pengampunan. Ketika Roh Kudus memimpin seseorang, mungkin dia lagi kecewa, Roh Kudus akan memimpinnya dan dia bisa menjadi lega. Atau apapun, kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, niat hatimu untuk jahat kepada orang itu, Roh Kudus akan menginsafkan, mengingatkan, keliru itu. Maka kita kemudian berkenan kepada Allah. Sekali lagi, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus itu dikaitkan dengan kuat keberadaan firman di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Tuhan memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang menguasai kami.
Kiranya firman Tuhan terus memberkati dan menolong siapapun yang mendengarkan berita Injil ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.